Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan, nikmat yang paling mahal, yaitu nikmat hidup, nikmat bernapas, nikmat melihat alam semesta, nikmat menggerakkan anggota tubuh, nikmat bersosialisasi, dan nikmat berjalan kaki ya. Semoga membuat kita semakin bertauhid, bertakwa, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke. Langsung saja. Tentu yang namanya zodiak ya guys ya, jangan terlalu kalian yakini karena sifatnya itu umum, general dan universal ya. Ini saya buat secara universal. Oke. Jadi ini hanya berlaku sebagian besar dari rasi kalian yang berzodiak Aries ya. Saya ulangi sekali lagi, sebagian besar ya. Berlaku hanya sebagian besar dari rasi kalian, yaitu zodiak Aries ya. Aries, kamu apa kabar? Salam dari saya, sahabatmu ya. Scorpio ya, Scorpio, bukan Superman ya, Scorpio. Oke, langsung ya. Aries, di sini energi kamu saya melihat dan merasakan ya. Di sini yang pertama adalah energi kamu untuk di bulan Maret ya hingga akhir April 2019. Selepas itu tidak berlaku ini ya. Energi kamu di sini adalah saya melihat kamu sedang dalam fokus ya. Apa itu fokus? Bukan berkaca membesar ya, bukan. Maksudnya serius ya. Kamu fokus ya. Nih. Dengan keuangan ya, keuangan. Terutama kamu. Keuangan kamu. Serta mengenai planning-planning untuk hubungan pasangan kalian ya. Seperti itu ya. Aries ya. Oke, kamu sedang fokus, bagus ya. Rezeki kamu juga potensinya bagus. Tapi kamu harus kerja keras ya, kerja keras. Ya. Kerja keras dengan usaha ya. Berusaha. Ikuti ya kata hati kamu begitu ya. Jangan dilawan. Seperti apa itu kata hati ya? Kalau kamu melakukan sesuatu tidak enak di hati, yaitu dirasat ya. Jangan dilawan. Kalau dilawan ya bahaya ya. Oke. Ini nampak seperti ini ya. Secara sadar maupun tidak kamu sadar, ini secret ya, seperti secretnya hukum tarik menarik ya. Itu yang kamu fokuskan adalah tentang keuangan. Oke, keuangan kamu ya, energinya di sini saya anggap sedang lagi menurun ya, menurun ya. Sabar ya, saya sabar. Di sini kamu juga galau ya, galaunya dengan santai ya, bawaannya seperti itu ya, santai tapi pasti gitu ya, galau, tidak terlalu agresif ya. Taruh saya positif ya. Nah di sini juga saya menemui di dalam hubungan kalian ini ada terlibat orang terdekat kalian ya, terdekat kalian. Siapa itu? Yaitu ayah atau ibu kamu ya, kandung ya. Nah
Untuk apa mereka hadir jadi terlibat di sini? Yaitu hadir mereka di sini karena konflik sama pasanganmu. Ya, Aries seperti itu ya. Konflik ini sama dengan ini ya, Taurus ya. Tapi di sini mereka memang tidak menyukai pasangan kamu. Intinya seperti itu ya. Tidak menyukai pasangan kamu ya. Apakah ada harapan untuk bisa suka menyukai begitu? Bisa, insya Allah ya. Apa? Jika kamu bisa kerjasama dengan pasanganmu ya, saling mengisi ya, tidak ego, bisa ini terjadi. Yang tidak suka jadi suka. Bagaimana caranya? Yaitu di sini lebih mengarahkan ke sifat ya, sikap, cara menghargai dalam beradaptasi ya, hingga yang lain-lainnya ya, yang positif ya, menghargai ya. Siapa yang dihargai? Itu mertua kamu Aries ya. Kalau kamu yang sudah resmi, kalau yang bertunangan, berpacaran, di sini pasanganmu harus lebih menjaga sikap ya, yang positif, baik secara bahasa tubuh, tutur kata, intonasi ya. Ya, usahakan dengan tulus ya. Ini kan mertua kamu maupun mertua kamu atau calon pasanganmu ya, namanya orang tua ya, pasti beda mindset ya, lebih peka orang tua ya, begitu ya. Jadi kamu jangan setengah-setengah kalau pengen melakukan perubahan ya, jangan setengah-setengah, tulus ya, jangan hanya sekedar untuk yang penting mendapatkan pasangan, jangan ya. Kalian bisa mencintai pasangan, maka kamu harus mencintai juga bagian orang-orang yang dicintai pasangan kalian ya, seperti itu. Contoh yang terdekat adalah orang tua pasangan, terus saudara ya, dan keluarga ya, seperti itu menurut saya ya. Nah, di sini Oke, sebentar. Oh iya, oke, yes. Ini saya menyampaikan sesuai tarikan energi ya, bukan tarikan karangan ya. Karangan saya mengarang orang, enggak ya. Ya. Jadi sikapilah dengan bijak, positif ya. Dihabiskan video itu ya, mulai awal, tengah, ending ya, seperti itu ya. Ini sebenarnya kalau di ungkapkan nih ya, ini saya bisa menggali nih ya, saya bisa menggali soal ya, sampai ke akar ya. Tapi berhubung ini sifatnya general ya, umum, universal, jadi saya merangkum saja di sini ya. Energi di pasangan kamu negatif ya, negatif, tapi tenang, insya Allah akan saya berikan tips ya, solusi. Pasangan kamu di sini energinya sangat negatif. Apa itu negatifnya? Negatifnya adalah
dia sedang berada di hubungan karma ya. Kalau kalian belum paham ya, khususnya buat yang belum ngerti karma ya, karma kan tidak asing ya, tapi seperti apa kalau kita kupas tuntas ya. Nah, kalau masih belum ngerti, masih belum paham ya, saya tidak mau mengatakan tidak paham ya, tidak sama belum itu beda menurut saya. Kalau tidak itu opini saya, secara opini saya itu vonis ya. Kalau belum, dia akan belajar, maka dia akan bisa ya. Kalau niatnya memang serius melakukan, tidak mungkin ya. Dia sedang berada di hubungan karma, menjalani sekaligus dua hubungan. Mungkin termasuk kamu ya, bukan mungkin, termasuk kamu ya. Saya tegas di sini ya, apa yang di sini saya tangkap energinya maka akan saya sampaikan. Tapi kamu jangan berkecil hati ya. Ini ujian juga, ujian untuk membuat kamu lebih mantap lagi ya secara pendewasaan mental. Seperti itu, menjalani hubungan secara nyambung banget ya. Dia sayang banget sama kamu tapi dia menjalani, nah gitu ya. Dia menjalani hubungan dengan seseorang selain kamu, Aries ya. Jadi kamu ini tidak ramalan, apalah arti sebuah ramalan kalau kamu bisa berusaha, maka ini ramalan tidak ada artinya. Menurut saya ya, tidak ada artinya yang saya ramal ini ya, secara opini saya ya. Saya berbicara tentang saya ya, bukan yang lain. Oke ya. Jadi di sini sebentar ya, tipsnya apa ini? Kamu lebih berjiwa besar ya, berjiwa besar di sini. Memang tidak mudah ya, tidak mudah. Tapi kamu usahakan jangan ada dendam ya, jangan pernah dendam. Memang kita seorang manusia ya, manusia biasa. Terkadang ikhlas, terkadang tidak. Ya, itu tuh pelajaran yang beberapa udah lewat gitu ya, kalau masa-masa saya itu ya. Jadi saya bisa merasakan, mengutip dari pengalaman. Tidak mudah ya, tapi dekati selalu motivasi yang positif ya. Motivasi itu yang lebih tepatnya adalah dari dalam mana, bukan dalam baju ya, dari dalam niat kita ya. Ya itu ya, itu paling tidak ada lagi dah, paling penting itu udah dari kita sendiri, tanpa mentor ya. Ini saya bukan ngomong gimana ya, tapi saya apa adanya ya ngomong. Saya jujur ya, sejujurnya. Saya sifatnya tegas aja ya. Kalau tidak suka ya saya tidak suka. Saya suka. Kalau mau jadi penjahat, ini prinsip ya, prinsip saya. Bukan saya mau jadi penjahat. Saya kalau gini ya, prinsip saya. Kalau mau jadi baik, dah sekalian aja kejar tuh. Kalau mau jadi penjahat, jadi aja master penjahat ya. Jangan nanggung-nanggung. Ini prinsip saya ya, Scorpio ya. Oke. Nah, jadi di sini saya akan berusaha ya, saya akan memberikan tips, masukan. Apa itu? Selesaikan dengan. Tapi ini apakah sudah terjadi saya tidak tahu ya. Ini energinya bisa terbalik ya, terbaliknya. Jadi ini bisa sudah terjadi, apakah sudah terjadi begitu ya, atau belum? Nah, tapi kalian tetap antisipasi ya, paham ya? Jadi di sini dia menjalani di dalam hubungan karma. Nah, saya sedikit menjelaskan ya. Sedikit menjelaskan tentang karma yang saya ketahui ya.
secara opini saya. Seperti apa? Saya sedikit menguraikan. Ini hubungan karma ini ya bisa terjadi. Ini anggap ini perkara saya ya, anggap perkara saya. Ini anggap perkara saya. Terus saya merenung, setelah itu mengambil hikmah. Terus saya sadar, terus saya bercerita, imajinasi saya, ya begitu ya, ini anggap ya saya. Nah, seperti apa hubungan karma? Terus saya jawab, hubungan karma itu adalah bisa perbuatan kita di masa lalu hingga sampai sekarang, ya, atau hubungan karma dari orang tua kandung kita menurun ke kita, ya. Lebih jelasnya, kalian pengen tahu seperti apa hubungan karma itu, kalian bisa belajar di ya sambil ini ya, belajar banyak ya tentang, tanyakan saja di yang menurut kamu tidak ragu belajar sama mereka, siapa itu. Nah, ya seperti itu ya. Saya bukan pakar karma di sini ya. Ya, tapi bisa saja kalau pengen berkonsultasi ya secara positif, oke, dengan saya akan berikan penjelasan ya. Ya, oke. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi hubungan karma ini tidak ada ke ujung apa ya, hubungan karma ini secara sadar mereka ini ya, maupun tidak sadar, tidak tahu ilmunya ya karma itu seperti apa, mungkin ini tetap terjadi ya, intens ya, seperti benang tipis ya, tidak terlihat tapi ini hebat banget ya, ini menghancurkan ini ya. Jadi ini penting juga ya kita ketahui ya. Jadi bagaimana itu ketika seseorang, kita udah punya pasangan, terus ada yang mungkin mantan kah begitu ya, misalkan ya, contoh intens banget. Nah, ini bahaya karma ya. Ini dalam hubungan ya, karma itu luas, karma perbuatan ya. Ini dalam aspek hubungan. Jadi karma itu datang ya, mantan misalnya, mantan mendatangi ya, atau telepon gitu ya misalkan, terus dia wah berbunga-bunga, wih ini nih bidadari surga ya mungkin. Dia belum tahu ya mungkin. Nah, terus dia jalin, mungkin dia mengajak serius di antara mereka ini ya, tapi di antara salah satu dari mereka ini yang menjalin hubungan karma ya, tidak ada memiliki komitmen untuk serius, pergi lagi, datang lagi, pergi lagi dan datang, seperti itu, tidak ada pokoknya sakit hati, pergi lagi, move on ya. Mendingan kalau masalahnya ini, belum lagi masalah yang di luar ya. Makanya hidup itu ya kita ya, menurut opini saya ya, sekecil apapun kita berbuat baik ya pada sesama ya, berusaha ya, kita juga manusia biasa. Nah seperti itu ya, sahabat saya Aries ya, hubungan karma itu. Jadi sikapilah dengan bijak di sini. Ini bisa dikendaliin ya menurut saya. Tipsnya adalah di sini saya akan berikan tips dengan apa yang saya bisa ya, saya mampu dengan solusi saya ya. Saya berikan di sini tips bahasa kasih ya. Bahasa kasih, seperti apa itu bahasa kasih? Bahasa kasih. Nah, di sini kamu jangan malah sebentar ya sebelum masuk ke bahasa kasih dan hubungan. Kamu di sini kan sudah ini nih ya, di
di hubungan ini kamu santai, kamu jangan berlangsung dobrak apa gimana ya. Ya gimana, pokoknya main strategi ya, dalam positif maksud saya, mainkan strategi ya, intuisi juga, selaraskan ya, berusaha ya. Jadi blank dari gua nah. sebentar blank saya guys. Jadi di sini kamu bukan malah mengikuti, wah dia nggak serius, awas lo saya balas kamu, lalu kamu selingkuh, waduh itu jangan ya, kamu harus lebih baik ya. Saya sarankan sejak selesai nonton ini kamu berbaris dengan kebaikan ya. Saya bukan sok-sokan wah ini sok ya, serah ya itu, tapi ini secara yang saya uraikan ya, saya semampu saya ini ya. Nah, jadi bahasa kasih, mau kamu sudah tahu pun tidak ya, tapi ini cukup lengkap ya. Mungkin sama tapi tidak persis banget ya, itu secara pengalaman. Tapi di sini saya secara pengalaman saya di sini bahasa kasihnya yang saya maksud adalah kamu gunakan ini. Satu, komunikasi. Ya udah tahu kan? Ya iya, dengerin dulu. Ya. Ya bijak saja, habiskan dulu. Komunikasi, bahasa kasih ya. Komunikasi. Ya. Jangan saling menunggu. Salah satu di antara kalian harus inisiatif ya. Ini bukan cinta monyet ya. Ini bukan cinta monyet yang di sini menunggu, di sana menunggu ya. Terus selesai seperti film ini, bukan ya. Ini bukan drama ini. Jadi ini memang betul-betul ini hubungan nyata ya. Jadi jangan saling mengisi ya. Jangan mentang-mentang ini mengalah terus memang kalian ini sadar untuk memulai lebih dulu, nanti dia juga tahu. Jangan ya. Jangan, sebaiknya begitu seling di otak ya. Energi kata hati ya misalkan, tapi mendengarkan kata hati yang positif ya. Jangan mendengarkan kata hati, jangan sesekali mendengarkan kata hati ini pada saat marah atau dalam kondisi capek ya. Nah begitu. Nah jadi di antara salah satu kalian berinisiatif. Jangan misalkan berangkat kerja ya. Sayang, saya berangkat kerja. Ya. Yuk, udah selesai. Mau jangan ya. Itu mah menurut saya tuh seperti kayak nawarin produk apa ya. Ini kalian ini hubungan percintaan loh ya. Ya. Nah, jadi walaupun dia ketawa ketiwi, kamu tanyakan dengan suasana pas, kondisi pas, momen pas ya. Ya. Seperti apa itu momen yang pas ya? Yang pasti bukan pada saat di warung kamu nanya ya. Pada saat berduaan begitu ya. Ini yang udah resmi ya. Udah pacarnya ya tanyakan di mana ya? Yang sewajarnya. Bentar ya. Nah seperti itu. Bahasa kasihnya adalah kalian harus paham di dalam hubungan itu ya. Gini loh ya, ini penting banget ya. Menurut saya ini masih belum asing ya diketahui untuk kalangan muda ya, termasuk seperti saya juga masih belajar ya. Belajar dari pengalaman ya. Saya juga belajar atas dorongan diri sendiri ya. Bergerak sesuai jiwa tertinggi saya ya, itu. Nah jadi banyak sekali ya yang mungkin belum, yang udah tahu ya kita saling mengingatkan ya kawan-kawannya. Ini saya fokus pada yang belum, kawan-kawan yang tahu saya kasih tahu apa itu bahasa kasih. Yang pertama, kalian jangan salah
tulang rusuknya. Misalkan bahasa kasihnya dia suka pujian, ya kamu harus pandai-pandai memuji dia. Jangan kasih pelayanan, ya mungkin bagus juga, tapi dia kan lebih tepatnya lebih mendominan pujian. Sedang dipuji ya dipuji dengan tentu dengan sewajarnya, dengan bukan gombal atau lebay ya. Nah, terus apa bahasa kasih yang kedua? Ini saya berbagi beberapa saja. Ini lumayan durasi nih ya. Oke, nggak apa-apa ya. Bisa durasi, yang penting kan ini clear ya. Nah, tadi yang kedua pelayanan, dia suka dilayani ya. Ini positif semua, jangan melenceng ya kawan-kawannya. Melayani dalam batas kewajaran di dalam hubungan kalian ya. Maka kalian dikuatin situ ya, kuatin ya, jangan yang kemana-mana. Apalagi hadiah bahasa kasihnya ya, kalian beri hadiah ya. Tentu tidak mesti setiap hari ngasih hadiah. Ya, kalian bisa membaca bahasa tubuh juga ya, gimana karakter pasangan ya, seperti itu ya. Terus waktu yang berkualitas. Nah, jadi luangkan waktu seminggu sekali. Dia suka waktu yang berkualitas, pergi kemana begitu ya, puncak misalkan ya. Nah, sentuhan fisik. Nah, sentuhan fisik positif ya, positif. Dibelai ya, dibelai, disayangi dengan ini, jangan angka ya. Ya ini sekali lagi ini nih serius nih ya, ini positif semua saya ngomong ya. Sentuhan fisik, pelukan ya, pelukan seperti Titanic ya. Wah. Ya itu ya, kamu harus tahu ya, Aries ya. Khususnya buat yang belum tahu ya. Jadi nyambung. Apalagi yang nggak tahu, waduh, bahaya itu, dua pertuna doang mungkin. Cepat atau lambat itu mungkin bahaya ya, kalau tidak mengerti itu yang saya maksud bahasa kasih tadi ya. Ya, rasa ingin dimiliki ya, mungkin dia selama masa hidupnya mungkin ya, menurut saya kurang kasih sayang, anak yatim misalkan ya. Jadi rasa-rasanya kalian harus peka di situ ya guys ya, Aries ya. Jadi ini penting banget ya, apa itu, cari ya bahasa kasihnya ya. Dimana mencari dia? Di pasangan kamu lah ya, biar ya. Oke, paham ya, itu wajib ya. Selebihnya yang lainnya itu mengikuti ya, bonus gitu ya. Nah, jadi caranya adalah kamu harus bisa di sini mempengaruhinya dalam positif ya. Kalau kamu cewek, wah, masa saya menceramahin yang kepala keluarga? Tidak apa-apa ya, kalau dia selagi di jalan yang salah ya, kamu ingatkan, walaupun dia marah, dengarin aja ya. Kalau tidak ada lagi momen, tidak ada memungkinkan ya momen ya, masih ada beberapa bulan ya untuk menuju Maret April. Kalau tidak memungkinkan momen, kalau saya sih maju terus ya, ini prinsip saya. Kalau tidak ada momen, pokoknya saya sampaikan kalau kamu salah. Tapi kalau udah dia yang nggak bisa dipaksakan, itu bukan jodoh kamu. Seperti itu ya. Kalau saya tegas saja ya. Jadi kalau masih bisa diingetin, mau dibantu, nah kamu eksekusi langsung pada saat itu, jangan besok di malam-malamin nanti. Aduh, itu input ya, atensi, koneksi, vibrasi ya. Ini penting ya. Kita berubah lagi ya. Cegat ya, cegat dalam positif ya, bukan cegat dalam hal apa ini, cegat ya, itu saja ya.
Selebihnya bagus ya, semangat Aries ya sahabat saya. Oke, demikian ramalan saya surat ketan banting. Semoga ini bisa menginspirasi kalian ya, apa yang saya sampaikan ya. Amin. Sekian dari saya, sampai jumpa di bulan selanjutnya. See you next time. Assalamualaikum guys.